mengucapkan terima kasih Bapak Eri Subroto atas kedatangannya. Beliau adalah Kepala Cabang BPJS Sostek Bekasi, Bapak dan Ibu. Baiknya untuk menyambung presentasi Dr. Freddy, bila ada yang bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Dipersilakan. Pak Romi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang ya berarti. Oke, perkenalkan nama saya Romi Farudin dari PT Modern Kondok. Ada sih beberapa yang mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke penasaran nih dok. Satu, untuk yang tadi itu selain mencuci, apakah termasuk juga dengan desinfektan kalau menurut kita alkohol kali ya, dan dipakai betadin gitu misalkan untuk yang pertama itu. Yang keduanya, gimana tanggapan dokter terkait kan banyak yang pakai kita saya boleh nyebut brand kan ya? Iya, maksudnya banyak anggapannya orang itu lebih cepat dengan betadin Cina, tapi istilahnya itu teman saya bilang waktu dia luka gitu kan, dihimbau oleh petugas mungkin di klinik ya, itu jangan pakai betadin Cina karena kering di luar aja dan di dalamnya tetap basah gitu kan. Terus yang ketiga mungkin kalau misalkan penanganannya kan tadi nggak boleh diikat ya kalau misalkan kita sakit, karena mungkin pembuluh darah kita istilahnya memperbaiki sendirinya dengan cepat. Tapi apakah itu berpengaruh dengan kalau misalkan kita kena racun dong? Apa yang kita itu harus diikat gitu kan secara medis sih, mungkin bisa dijelaskan untuk si Aziz. Ya, terima kasih Mas Romi untuk pertanyaannya. Kalau untuk mengenai masalah pencucian luka, kita pakai apa ya? Mungkin banyak orang taunya betadin, Rivanol, alkohol. Betadin, Rivanol, alkohol itu memang desinfektan, bisa untuk membantu mengurangi kadar kuman. Tetapi yang perlu diingat, mereka itu adalah cairan-cairan yang erosif, jadi tajam, bisa membersihkan dia. Tetapi kalau masih setelahnya nggak dicuci bersih, itu akan merusak jaringan-jaringan di dalamnya. Saya terus terang, kalau ada luka terbuka di operasi, secara keilmuan saat ini di ruang operasi, kita cucinya dengan apa? Dengan NaCl, dalam arti air steril. Itu aja udah cukup. Oke, betadin saya nggak pernah mencampur dengan betadin lagi sekarang. Dengan ininya ternyata itu erosif dan tidak ada korelasi dengan betadin pasti nggak infeksi. Kita enggak. Mau jadi infeksi tetap jadi infeksi. Jadi dulu ada lagi yang namanya kalau di ruang operasi kita sebut hidrogen peroksida, itu katanya bisa membunuh kuman-kuman. Ternyata juga sangat erosif, bisa mengganggu jaringan-jaringan yang sehat. Kita luka nih, kan yang luka oke di situ, tapi sekitarnya jaringan sehat, ya kan? Kita basuh betadin boleh, tetapi harus tahu cara membasuhnya kembali. Yaitu si betadin itu harus segera kita hapuskan. Dalam arti apa? Kita bersihin lagi dengan air. Jadi pada prinsipnya yang paling penting air aja. Itu pun sudah cukup untuk sementara sambil kita lakukan pembersihan lagi di kalau perlu di ruang operasi dengan lebih baik. Kenapa sih sebenarnya dok? Ada yang nanya, cuma luka gini aja kenapa harus dioperasi gitu ya? Kadang-kadang kita mau mencuci luka aja di sini sesimpel di tangan terus sampai ke dalam. Kita mau coba cuci luka di IGD seandainya, oke, di fasilitas IGD kita cuci, kita bisa mencuci berliter-liter bisa, oke. Tetapi itu lukanya masuk ke dalam, kita membersihnya gimana? Nggak bisa, gitu. Jadi kalau kita mau korek-korek tanpa dibius, mungkin bisa kebayangkan sakitnya seperti apa. Jadi kalau kita lakukan di ruang operasi, di ruangan yang steril, kenapa satu pasien yang bius, pasien yang tenang, kita dengan alat yang lebih maksimal, kita
bisa korek sampai ke dalam, kita tahu, jadi bersih gitu. Jadi nggak hanya dibersihkan di klinik, di rumah sakit, di perusahaan, di kantor, cuci aja sebentar pakai betadine selesai. Kalau bisa satu, air, tetap air yang paling penting. Kedua, kalau ada kecurigaan dalam, kita lakukan dengan yang lebih baik. Kemudian mengenai betadine Cina, obat merah Cina ya. Terus terang prinsipnya sama aja dengan betadine gitu. Jadi memang betadine itu, Bapak kalau coba pakai betadine cepet kering Pak, di kulit aja. Betadine itu cairannya itu akan mengering dengan cepat. Kemudian ngebersihinnya susah. Musik alkohol yang banyak lama kadang-kadang nggak langsung hilang gitu. Jadi itu dia erosifnya yang akan diserap sama jaringan-jaringan yang sehat, itu seperti itu yang nggak bolehnya. Obat merah Cina pada dasarnya sama aja gitu. Jadi nggak disarankan untuk obat merah Cina, apalagi selain sakit perih, ya itu merasa sakit itu karena dierosif ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai racun ya. Nah, kalau racun itu hal yang berbeda lagi Pak. Oke. Memang kalau misalkan tergigit binatang racun, ya kita harus mencegah supaya racunnya itu tidak naik ke secara sistemik tubuh kita, ke bawah balik ke atas gitu. Ya harus kita tourniquet, dalam arti kita string gitu namanya, kita ikat kencang di atasnya supaya racunnya tetap di situ. Tetapi kan juga dalam penanganan pertama pada keracunan itu karena bisa binatang, itu nggak kita biarkan segitu aja, langsung segera ke rumah sakit terdekat. Jadi kalau untuk terluka akibat trauma atau akibat gigitan binatang yang kita curiga beracun, dua hal yang berbeda. Kalau luka kan memang pembuluh darahnya kita stop gitu aja. Ya. Berarti bisa disimpulkan yang poin pertama itu lebih baik dengan air putih bersih aja dulu ya. Jadi untuk alkohol mending ntar aja. Alkohol juga sangat sakit Mas, dan enggak menjamin kumannya akan mati, enggak. Yang udah masuk ke dalam kita nggak bisa bersihin. Iya, karena kan paradigma orang kayak alkohol gitu. Iya, orang mikirnya udah alkohol udah steril, itu udah nggak apa-apa gitu. Ternyata di dalamnya ada yang mesti kita bersihkan. Yang penting air, tapi air yang bersih. Makanya saya bilang air mineral kita agak bersih, cukup bersih, atau air keran yang mengalir. Ya intinya satu, mengalir. Kalau air bersih pun kayak tadi saya bilang di ember, kita cuci tangan itu juga nggak bersih. Karena si kumannya akan ada di air itu sendiri, keluar ke air, terus kita tarik ya airnya di tangan kita juga masuk juga, gitu kan? Ada, jadi mengalir. Ya, oke. Saya Devi dari PT Raja Roti Cemerlang. Saya perusahaan manufaktur bergulat dengan SIM. Yang sering terjadi di perusahaan kami itu jari terpotong dok, ke boulder itu. Nah, ketika terjadi kecelakaan itu, apakah kita juga mencari jarinya atau enggak dok? Soalnya kebanyakan kita udah cari tuh nggak ketemu dok, jadi udah tergiling. Nah, kita perlu menemukan jari. Kalau seandainya kita menemukan jarinya, kita bawa ke rumah sakit itu bisa nggak terpasang? Ya dok, makasih ya dok. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang menarik juga nih. Kadang-kadang memang bingung ya. Jari potong terus potongnya gimana? Masih bergerak. Kalau misalkan Ibu tadi bilang nggak ketemu nyari-nyari, ya wes direlakan aja Bu. Karena satu bukan Ibu ya, gini. Kalau jarinya kepotong, ya jari kepotong, seandainya potongnya di ujung-ujungnya aja, kecil gitu ya Bu, hilang ke tempat yang kotor, itu justru kalau kita cari, kita coba tanam lagi, itu resiko infeksinya biasanya akan sangat besar. Dan kadang-kadang kebanyakannya hasilnya jauh tidak baik dibandingkan kita pertahankan yang sisanya aja gitu, kita perbaiki yang sisanya aja, kita cuci bersih, kita tutup, ya harus kehilangan gitu jadinya. Saya sering tadi kan ada contoh gambar itu yang putus Bu gitu.
Dan kadang-kadang putusnya, apalagi ujung yang putus ketemu tapi hancur. Kalau hancur terus terang udah nggak bisa diapa-apain. Karena satu yang paling penting tadi saya bilang adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada jari itu sangat kecil sekali. Untuk menjahitnya itu perlu benang yang sangat kecil. Mungkin kadang-kadang perlu mikroskop. Itu bisa dilakukan tindakan microsurgery yang fasilitasnya sangat terbatas. Kalaupun memang ada terbatas, biasanya di tipe A. Tipe A itu mungkin di Jakarta gitu ya. Dan kalau udah sampai ke sana, kadang-kadang juga udah nggak bisa diapa-apain juga gitu. Tetapi yang paling penting adalah satu, jika ada bagian tubuh terpotong, disimpan, silahkan disimpan. Kalau bisa memang disimpan, nanti kita tentukan kira-kira ini masuk memungkinkan nggak untuk disambung kembali. Oke. Disimpan ke dalam wadah plastik yang dingin. Freezer. Jangan freezer. Ada es, tapi esnya terpisah. Gitu. Jadi bagian tubuh kita yang hilang itu dibalut dengan kain tipis, kemudian di dalamnya ada plastik yang berisi es dengan plastik yang wadah berbeda ya. Jadi seperti dua kantong plastik berdampingan, satu anggota tubuh kita yang terpotong dibalut kain tipis dengan es. Jadi dia dinginkan. Jadi jangan es langsung. Karena biar lebih tahan kita taruh di dalam es, enggak, justru malah akan rusak langsung. Oke, satu. Kemudian pada prinsip-prinsip di ortopedi sendiri itu pada kehilangan anggota tubuh itu enggak semuanya diperbaiki atau enggak semuanya coba disambung. Karena tadi itu dengan mencoba menyambung ini, misalkan satu jari potong, kita mau coba nyambung, berarti satu kita harus menyambungkan si pembuluh darahnya. Satu pembuluh darahnya sebegitu tipis untuk mempertahankan setelah kita sambung pun supaya dia mengalir itu perlu pengencer darah yang cukup kuat gitu. Itu juga ada resikonya pada pasien-pasien tertentu yang mungkin kondisi fisiknya nggak memungkinkan, ya nggak bisa juga. Terus kita mesti pasang dengan biasa kalau terputus tulangnya juga putus. Jadi yang kita selesaikan nggak hanya pembuluh darah. Yang paling penting pembuluh darah, tapi setelahnya itu pun juga perlu kita selesaikan. Ototnya, uratnya, tulangnya, ya tulangnya harus kita sambung juga. Jadi kalau potongannya itu cukup besar, disimpan, dibawa ke rumah sakit, nanti kita akan tentukan memungkinkan atau tidak. Jika hanya di ujung jari, berdasarkan pengalaman sangat tidak mungkin untuk kita sambung. Lebih baik kita segera ke rumah sakit untuk membersihkan dan kita reparasi. Istilahnya reparasi, kita namanya refashioning. Jadi lukanya dapat kita tutup dengan baik. Sambil setelah itu, karena apa? Kita ada namanya prostesis. Prostesis itu seperti jari palsu yang bisa kita gunakan untuk bekerja juga. Jadi kalau ada yang bagian yang terputus, kalau masih bentuknya masih baik, bisa ditemukan di bawah. Dan itu pun harus segera, karena ada namanya hold time, maksudnya untuk bisa kita sambung. Biasanya 12 jam itu batas waktunya. Kalau udah lebih dari 12 jam pun juga udah nggak bisa sambung. Tapi kalau cuman kecil, hancur, mau dibawa silakan, tapi biasanya nggak bisa dilakukan apa-apa. Ya. Sudah Bu, cukup. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok penjelasannya dokter. Dok, ini sebagai informasi, untuk acara ini adalah program kerjasama Rumah Sakit Tiara Bekasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program CSR dok. Dokter Fedi, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di acara ini dokter. Oke, untuk selanjutnya adalah peresmian secara simbolis CSR RS Tiara Bekasi kepada Bapak Heri dan Dokter Santi. Dipersilakan. Dan untuk Bapak Satiri Asnawi selaku perwakilan dimohon maju ke depan. Foto video. Ya, mari Pak Satiri. Video.
penyerahan simbolis dulu. Mas Hadirin, mohon maaf Bapak untuk maju dulu. Dua, tiga, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyatna dan Pak Abi dari BPJSTK, kemudian yang saya hormati semua teman-teman HR dari perusahaan, kemudian yang saya hormati juga para peserta CSR Rumah Sakit Tiara, dan yang saya cintai teman-teman staf Rumah Sakit Tiara Bekasi. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam satu kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Hari ini adalah satu simbolis atau perdana atau pertama kali Rumah Sakit Tiara membuat program corporate social responsibility yang bekerja sama dengan BPJSTK. Semoga program Rumah Sakit Tiara ini bisa berjalan terus, bermanfaat buat sesama, bermanfaat buat kita semua, dan beserta dengan kemajuan Tiara bisa semakin banyak lagi CSR yang akan Rumah Sakit Tiara berikan kepada teman-teman semua. Amin. Kemudian juga semoga acara ini bisa memberikan manfaat buat HR atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Rumah Sakit Tiara, tentang bagaimana penanganan terhadap kecelakaan kerja di perusahaan, sehingga nanti kedepannya bisa memudahkan atau membuat suatu fasilitas yang memudahkan perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan Rumah Sakit Tiara dalam rangka bekerja sama mencegah adanya kecelakaan kerja. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan untuk kurang dan lebihnya atas terselenggaranya acara di Rumah Sakit Tiara ini, semoga kami kalau ada kekurangan dimohonkan maaf, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga atas dukungannya terhadap Rumah Sakit Tiara selama ini. Baik, supaya kita tidak panjang lebar, supaya acara juga cepat berjalan dengan lancar, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa yang belum untuk bantu klik subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Teman-teman bisa menghubungi kontak di kontak ini apabila nanti ada kecelakaan kerja dimanapun, kami siap menjemput. Tadi sudah disampaikan semuanya di cover oleh BPJSTK. Jangan khawatir, datang ke sini, serahkan saja kartunya, maka semuanya akan selesai atau solusi teratasi terkait biaya. Berapapun akan ditanggung oleh BPJSTK. Terima kasih atas peran sertanya, kemudian dukungannya ke kami. Tentu saja kami minta dukungan juga untuk Rumah Sakit Tiara dari teman-teman. Jangan lupa yang bekerja, yang saat bekerja sedang bekerja ada kecelakaan atau apapun, silakan bawa ke sini. Semoga kita semua sama-sama sehat dan tidak perlu ke rumah sakit untuk kecelakaan kerja, tetapi bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, silakan kami siap menjemput semuanya. Baik, ini adalah tip-tip kami. Nanti kalau di lapangan ada sesuatu yang tidak sesuai, bisa menghubungi Pak Rudi ya. Kalau ada sesuatu yang sulit atau tidak sesuai dengan SPO misalnya yang tadi disampaikan Pak Supri, silakan hubungi Pak Rudi atau Pak Supri.
Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Terima kasih. Dengan demikian saya resmikan atau saya buka atau saya resmikan kembali tim tanggap darurat Rumah Sakit Tiara Bekasi.